Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Selasa 25 Januari 2022, bertepatan dengan malam yang ke-24 ataupun ke-22 dari bulan Jumadal Akhirah 1443 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Al-Quran di kuliah tafsir, yang mana kita masuk kepada tafsir surah Ibrahim, dan sekarang kita masuk kepada sesi yang kelima dan kita masuk kepada tafsir ayat yang pertama dan yang kedua, insya Allah. Maka pada kesempatan hari ini kita masuk kepada ucapan Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Maka telah kita sebutkan bahwa dari segi ilmu tajwid, alif lam ra adalah al-mad al-lazim al-harfi al-mukhaffaf. Dinamakan al-mad dikarenakan dia panjang. Dan madnya bukan mad tabi'i, hanya dua. Panjangnya hanya dua, tetapi mad lazim. Dan mana mad lazim panjangnya bisa antara 6 sampai kepada 5, namun yang baik paling panjang. Adapun makna al-harfi, maka dia dari huruf al-muqatta'ah. Dan al-ahruf al-muqatta'ah seperti yang ada di dalam awal-awal dari ayat Al-Quran, dengan syarat dia ada huruf yang mad. Dan makna huruf yang mad di sini huruf asalnya. Bisa jadi satu huruf seperti nun. Maka nun asalnya apa kitabahnya? Nun, wawu, nun. Ada mad apa tidak? Ada. Wawu sakinah sebelumnya dhammah. Nun. Paham? Di saat saya ucapkan nun, nun, wawu, nun. Iya apa tidak? Dan begitu pun qaf. Apa tulisan qaf? Qaf, alif, dan fa. Qaf. Dan begitu pun shad. Shad, alif, dan dal. Iya apa tidak? Maka di sini yang huruf-huruf satu dinamakan juga al-ahruf al-muqatta'ah, yang mana di sini ada madnya, maka madnya lazim, maka dibaca panjang. Dan di sana ada yang 3 huruf seperti alif lam ra di sini. Dan di sini dikatakan al-harfi al-mukhaffaf. Kenapa mukhaffaf? Dikarenakan tidak ada idgham di antara ketiga huruf alif, lam, dan ra-nya, tidak ada idgham. Dinamakan mukhaffaf. Namun di awal surat Al-Baqarah, alif bertemu lam bertemu dengan mim. Maka antara lam, apa tulisan lam? Lam, alif, mim. Iya apa tidak? Lam. Dan mim. Bagaimana tulisan mim? Mim, ya, mim. Maka di saat lam sukun bertemu dengan mim, maka mim dengan mim dinamakan idgham apa? Idgham mutamathilain. Maka di sini ada idgham, jadinya bukan mukhaffaf, tetapi alif lam mim. Itu dinamakan mad al-lazim al-harfi al-musaqqal, karena dia ada idgham. Maka ini bedanya
Alif lam ra. Alif lam mim. Maka beda di sini. Yang jelas awal dari ayat dari huruf al-muqatta'ah di sini hukumnya adalah mad lazim harfi mukhaffaf dari segi ilmi tajwid. Dan telah kita sebutkan bahwa ayat yang pertama alif lam ra itu ada di awal-awal 5 surat yang telah kami sebutkan. Pertama di surat apa? Yang sebelumnya Yunus. Kedua Yusuf. Ketiga Ar-Ra'd. Keempat Al-Hijr, dan kelima Ibrahim di sini. Nggak ada Hud. Yunus, Hud, Yusuf, Ibrahim, dan Al-Hijr. Semuanya diawali dengan alif lam ra. Kitabun uhkimat ayatuhu. Surat apa? Hud. Kemudian alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Surat apa? Yusuf. Terus alif lam ra. Kitabun uhkimat ayatuhu summa fussilat. Surat apa? Hud. Masa Hud terus? Surat inilah Ibrahim. Ya apa tidak? Hud. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Surat apa? Ibrahim. Terus akhirnya alif lam ra. Tilka ayatul kitabi wa qur'anim mubin. Nah, surat apa? Al-Hijr. Maka alif lam ra masuk kepada 5 ayat dari awalnya dari ahruf al-muqatta'ah. Kemudian sekarang kita masuk kepada masalah yang baru masih berhubungan dengan alif lam ra. Permasalahannya adalah apakah ada makna dari ahruf al-muqatta'ah di sini? Karena kita masuk kepada ilmu tafsir, dan makna ilmu tafsir adalah ilmu ta'wil. Apa makna dari Al-Qur'an ayat-ayat di sini? Itu maknanya. Maka dari pertanyaan kami di sini, apakah ada makna alif lam ra? Ada maknanya atau tidak? Maka telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Al-qaul al-awwal, al-huruf al-muqatta'ah minal maktum alladzi la yufassar. Sebagian ulama ataupun dari pendapat yang pertama dari jumhur ulama, maka mereka mengatakan huruf al-muqatta'ah baik Yasin, baik alif lam mim, dan seterusnya. Maka dia adalah huruf-huruf yang tidak ditafsirkan. Lalu bagaimana kalau tidak ditafsirkan? Maknanya dikembalikan kepada Allah Jalla wa'ala. Allah sebutkan di dalam ayat Al-Quran, namun artinya dikembalikan kepada Allah. Paham? Sekarang apa makna Toha? Apa maknanya? Sama seperti ini. Dan ini adalah pendapat pertama. Dan pendapat pertama ini pendapat dari jumhur ulama. Dan pendapat yang kedua
wajib bagi kita mengartikannya agar mendapatkan fawaid dan makna-makna yang diinginkan. Maka al-huruf al-muqatta'ah bagi madhab yang kedua di Al-Quran itu mempunyai makna tertentu. Akhirnya terjadi ikhtilaf dari mereka apa yang diinginkan dengan makna. Maka dari mereka yang mengatakan dari makna-maknanya adalah di antaranya ucapannya jadi banyak. Dinisbatkan kepada para salaf yang wallahu a'lam dari sanad-sanadnya tidak kuat. Di antaranya yang paling masyhur ucapan Ibnu Abbas. Maka ucapan Ibnu Abbas tentang ayat al-muqatta'ah di sini, berkata Ibnu Abbas, ayat-ayat muqatta'ah huwa qasamun aqsamallahu bihi wa huwa min asma'illah. Bahwa ayat-ayat al-muqatta'ah dia itu adalah sumpah di mana Allah bersumpah dengannya. Dan dia dari nama-nama Allah. Maka di sini jika ucapan ini benar, berarti dari nama Allah apa? Yasin. Yasin nama Allah. Alif Lam Ra nama Allah. Dan Allah bersumpah dengan ayat itu. Itu jika sahih sanadnya. Namun alhamdulillah sanadnya diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari jalan Muawiyah bin Shalih atau min tariq Abdullah bin Shalih hadatsani Muawiyah bin Shalih an Ali bin Abi Thalhah an Ibnu Abbas. Maka sanad ini dhaif dari dua jalan. Yang pertama, Abdullah bin Shalih dia Katibul Laits yang didhaifkan. Kenapa Katibul Laits setelah kita lewati? Kenapa didhaifkan? Ya Hudzaifah? Yani naqul ma indahu dhabti al-kitab. Dia dhaif karena tidak menjaga kitabnya. Di pelajaran yang lalu di Baiquniyah dan juga di kitab At-Tashil telah kita bahas bahwa seorang rawi hadis kapan dia itu disahihkan riwayatnya? Pertama, pertama dia itu hafalannya kuat. Kedua, mempunyai kitab, tulisan kitabnya pun kuat. Dan di sini Katibul Laits ma'ruf Abdullah bin Shalih dilakobi dikarenakan dia sekretarisnya Laits ibn Sa'ad Imam Agung. Maka ada tetangganya yang iri, dengki, hasad, jahat. Dia mengetahui future, masa depan dari Katibul Laits ini akan masyhur dikarenakan dia sekretarisnya Laits, orang yang paling kuat periwayatannya dari Laits. Kalau Laits ibnu Sa'ad meninggal, semua kembali kepada kitab Abdullah ibnu Shalih Katibul Laits ini. Maka dia akan menjadi muhaddits masyhur Mesir dan selainnya. Ya apa tidak? Karena dia orang yang paling kuat yang meriwayatkan dari Laits ibnu Sa'ad. Karena hasad dan memang Allah menginginkan apa yang terjadi dan Allah ingin menunjukkan bahwa manusia tidak sempurna. Mungkin Laits ibnu Sa'ad nanti jika meninggal Katibul Laits akan menjadi orang besar. Maka Allah tidak menginginkan Katibul Laits menjadi orang besar, maka difitnahlah. Dia mempunyai tetangga yang hasad. Maka tetangga yang hasad ini bersebelahan rumahnya dan dia meniru tulisan Abdullah bin Shalih, tetangganya ini. Kemudian dia tulis di dalam kertas yang biasa ditulis oleh Abdullah ibnu Shalih Katibul Laits, tulisan yang sama persis dengan tulisannya, gaya tulisannya sama. Sampai Katibul Laits sendiri di saat melihat ada kertas yang tercecer, dipikir itu tulisannya yang tercecer. Menandakan tulisannya sama persis. Bagaimana lihat jahatnya? Sudah berencana
untuk memalsukan hadis. Sudah berencana untuk menghancurkan catatan Abdullah Saleh. Maka di sini kenapa yang dicela Abdullah ibnu Saleh? Karena salahnya di sini dia tidak menjaga kitabnya. Yadkhulu ma laysa fihi. Masuk kepada kitab yang bukan dari catatannya. Maka akhirnya tetangganya yang jahat ini menulis sanad dari kepalanya, matan ucapan Nabi dari kepalanya. Sehingga Nabi tidak pernah berucap karena memang bukan ucapan Nabi. Hadis yang palsu, sanad yang aneh sama sekali. Mungkin ditulis wallahu a'lam beberapa hadis tidak disebutkan oleh para ulama, namun yang jelas banyak. Kalau hanya 1, 2, 3 bisa dianulir. Ini banyak dan tersebar. Tersebarnya gimana? Setelah meninggal Laits ibnu Sa'ad, semua orang mengambil hadis-hadis Laits ibnu Sa'ad dari jalan Katibul Laits, ternyata banyak kesalahan. Ya apa tidak? Dari mana kesalahannya? Dari tetangganya yang jahat ini. Karena dia menulis sanad Fulan ibnu Fulan, Fulan ibnu Fulan dari kepalanya. Kalau Rasulullah demikian-demikian dari kepalanya. Akhirnya setelah meninggal Laits ibnu Sa'ad, maka Katibul Laits masyhur diambil hadis-hadisnya dan sudah tersebar. Ternyata orang-orang yang mengambil dari Laits ibnu Sa'ad, murid-muridnya banyak Laits ibnu Sa'ad. Dan a'imah, mereka hafal. Di saat mendengar Katibul Laits mempunyai hadis-hadis yang aneh dari Laits ibnu Sa'ad, diperiksa. Ini dari mana hadis ini? Maka awal pertama yang dituduh Laits ibnu Katibul Laits. Sebagian ulama mengatakan dia pemalsu hadis. Karena ada hadis yang aneh. Pertama, sebelum diberikan tahqiq, sebelum diadakan pemeriksaan dari ahlul hadis. Oh, berapa hadis aneh dari dia? Kita semua muridnya Laits ibnu Sa'ad. Padahal kita tidak pernah mengetahui hadis ini. Ini dari mana? Paham ya? Akhirnya setelah diperiksa dan diperiksa diketahui pengakuan dari Laits ibnu Sa'ad bahwa ini dari tetangganya, mungkin tetangganya yang mengakui, yang jelas telah disebutkan oleh Imam Ibnu Huzaimah. Dia seorang imam yang mempunyai murid Ibnu Hibban. Ditulis oleh Ibnu Hibban di kitabnya Al-Majruhin dan yang lainnya, bahwa berkata guru kami Ibnu Huzaimah bahwa Laits ibnu Sa'ad menceritakan kepadaku, aku mempunyai tetangga yang buruk dan merusak seluruh kitab-kitabku dikarenakan masuknya apa-apa yang datang dari Laits ibnu Sa'ad, bukan dari Laits ibnu Sa'ad. Maka kembali kepada masalah. Hadis ini dhaif karena Katibul Laits. Dan yang kedua, Ali ibnu Abi Thalhah. Disebutkan oleh Duhaim, Ali ibnu Abi Thalhah tidak pernah mendengar dari Ibnu Abbas. Maka alhamdulillah, seperti Yasin ataupun Alif Lam Ra, bukan dari Asma'illah dan bukan juga dari sumpah Allah dengan ucapan ini. Maka yang rajih wallahu a'lam adalah al-ahruf al-muqatta'ah menurut aqwal para ulama, dia itu adalah tidak bisa ditafsirkan oleh manusia. Karena tidak ada hadis yang menjelaskan apa makna al-ahruf al-muqatta'ah. Apa makna qaf? Apa makna shad? Apa makna ta, sin, mim? Apa makna kaf, ha, ya, ain, shad? Tidak ada yang tahu. Dan itu jawaban yang benar. Sehingga apa makna alif lam ra? Siapa yang bisa mentafsirkan? Ada yang bisa mentafsirkan? Bisa. Aan mentafsirkan apa maknanya? Nama Allah? Ya, nama Allah. Iya. Ya Allah, Aan nih. Alif lam ra nama Allah. Seperti Al-Karim. Hah? Barusan kita baca. Hadisnya dhaif dari Ibnu Abbas. Maka perhatian.
Al-huruf al-muqatta'ah berarti kalau begitu dia minal maktum alladzi la yufassar. Dari perkara-perkara gaib yang kita tafwidkan kepada Allah maknanya. Namun bagaimana hukum membacanya? Hukum membacanya dapat pahala. Seperti di dalam hadis-hadis yang muttafaqun alaih bahwa pahala orang yang membaca Al-Qur'an laisa alif lam mim satu kali, tetapi alif harfun, lam harfun, wa mim harfun. Maka kita membaca alif lam ra, pahalanya dapat 3. Meskipun tidak ada tafsirnya. Lalu mereka para ulama yang mengatakan ini adalah pendapat yang rajih bahwa ahruf al-muqatta'ah tidak ada turitakum temams. Siapa yang ingin berdiri seperti kemarin, berulahlah. Nanti berdiri. Kakinya angkat 1. Maka disebutkan di dalam pendalilan yang menguatkan ucapan ini bahwa tidak ada makna ditafwidkan kepada Allah, makna tafwid dikembalikan kepada Allah, seperti di dalam hadis yang muttafaqun alaih. Yang mana di hadis yang muttafaqun alaih dari Aisyah, tulis faedah, gambar ya. Ini jangan di sini lah, diangkat ini. Orang-orang pada sembunyi dari pandangan saya. Nah, ketahuan kan? You, ngapain kau? Tidur. Maka di Sahihain dari Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hadhil ayah. Di saat Nabi membaca ayat huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna umul kitab wa ukharu mutasyabihat. Fa ammal ladina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha min ibtigha'al fitnah wa ibtigha'at ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilm. Maka di dalam ayat ini dikatakan oleh Aisyah di saat Nabi membacakan ayat tadi bahwa Allah Jalla wa'ala menurunkan Al-Quran itu ada 2 jenis. Ayatun muhkamat, ayat-ayat yang jelas, yang ada tafsirnya, ada maknanya jelas. Hunna umul kitab, dan ini adalah kebanyakan dari jenis ayat Al-Quran muhkamat. Wa ukharu, dan jenis yang kedua mutasyabihat. Makna mutasyabihat tidak jelas dari maknanya, ataupun mutasyabihat adalah maknanya butuh dikembalikan kepada Allah. Fa'amal ladzina fi qulubihim zaid, adapun orang-orang ahlul bid'ah, orang-orang yang sesat menyesatkan, fayattabi'una ma tashabaha min, mereka mengambil ayat-ayat mutasyabihat untuk apa? Ibtigha al-fitnah, untuk membuat fitnah di dalam agama ini. Wa ibtigha ta'wili, dan untuk mencari pendalilan kebenaran dan sebagainya. Maka berkata Aisyah menukilkan dari Nabi setelah membaca ayat ini, faida ra'aiti ladina yattabi'una ma tashabaha minhu faulaika alladzi samallahu fahdharuhum. Maka wahai Aisyah, jika kalian atau jika anti melihat manusia-manusia yang mencari-cari ayat yang mutasyabihat, maka ketahuilah bahwa mereka seperti apa yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran, fahdharuhum, maka jauhilah mereka. Maka dari hadis ini beristidlal para ulama bahwa hadhil ahruf al-muqatta'ah minal mutasyabih alladzi la ya'rifuhu illallah jalla wa ala, biqoulihi ta'ala wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah.
yang tidak mengetahui takwilnya kecuali Allah. Maka istinbat mereka para jumhur ulama, al-ahruf al-muqatta'ah maktum la yufassar, la tufassar, tidak ditafsirkan dan tidak diketahui, dikembalikan ilmunya kepada Allah sesuai surat Al-Imran tadi. Hunna umul kitab wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha min ibtiga'al fitnah wa ibtiga' ta'wili wa may ya'lamu ta'wilahu ilallah. Maka tidak ada yang mengetahui takwilnya, tafsirnya kecuali Allah Jalla wa Ala. Maka wallahu a'lam, inilah yang rajih dan dinukilkan oleh para ulama. Ini adalah ucapan dari salaf seperti dinukilkan oleh Imam Al-Qurtubi bahwa ini ucapan diriwayatkan oleh Abi Bakar As-Siddiq dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Dan bahkan tadi dinukilkan oleh Imam At-Tabari Muhammad dari Muhammad dari At-Tabari. Ini adalah ucapan dari Abu Bakar As-Siddiq dan Ali bin Abi Thalib, dan disebutkan oleh Al-Qurtubi bahwa al-ahruf al-muqatta'ah maktumun la yufassar dinukilkan dari ucapan Umar dan Utsman dan Ibnu Mas'ud. Maka dari dua mufassir At-Tabari dan Al-Qurtubi, keduanya meriwayatkan dari salaf seperti Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, dan dinukilkan oleh Al-Qurtubi dari ucapan Abu Laits As-Samarqandi bahwa itu juga ucapan Umar, Utsman, dan Ibnu Mas'ud. Berarti berapa 5 itu? 4 khulafa ar-rasyidin ditambah siapa? Abdullah ibni Mas'ud. Maka inilah dari permasalahan tentang ayat al-muqatta'ah. Maka yang rajih adalah ucapan yang pertama. Maka sebelum kita tutup, dipersilahkan bagi ikhwah untuk mentasmi al-matan. Maka pada hari ini kita masuk kepada tasmi ayat yang pertama. Mari kita ulang, kita baca 1 kali, 2 kali, kemudian semuanya tasmi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri biidzni rabbihim ila siratil azizil hamid. Litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri biidzni rabbihim ila siratil azizil hamid. Sekarang saya baca, jangan dipotong. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri biidzni rabbihim
ila siratil azizil hamid. Ayo tasbih sekarang 2-3 orang, silakan. Nanti lagi. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. Man, zid. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. Tal. Anta musbil tadi. Bisa wen dibasak, betul dibasak kilo. Musbil. Khalas. Ma fi ahad. Khalas.